Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau membagikan 3 resep bolu jualanku yang super lembut dan enak banget. Yang pertama, aku mau buat bolu susu terlebih dahulu. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. 5 butir telur utuh, pastikan suhu ruang. 140 gram gula pasir. 1 sendok teh SP. 2 gram vanili bubuk, 150 gram tepung protein sedang. Jangan lupa untuk tepungnya ini diayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindil. 27 gram susu bubuk, ini juga diayak terlebih dahulu. Diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada adonan yang berterbangan, lalu dimixer sampai tercampur rata menggunakan kecepatan paling rendah. Setelah tercampur merata, kemudian naikkan ke kecepatan paling tinggi hingga mengembang, kental dan berjejak. Pastikan untuk telurnya masih fresh, tidak dari lemari es, dan SP masih aktif agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak, matikan mixernya. Untuk konsistensinya seperti ini ya. Adonan ditarik, kental, jatuh, melipat, dan tidak putus. Kemudian tambahkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan dan ini sudah suhu ruang. Aduk kembali menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur merata. Setelah tercampur merata, matikan mixernya dan disisihkan. Lalu dirapikan atau diaduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar wadah. Karena bahan cair yang mengendap di dasar wadah akan mengakibatkan adonan menjadi gagal mengembang dan bantat. Setelah tercampur merata seperti ini, pindahkan ke dalam loyang. Di sini sudah aku siapkan loyang tulban diameter 20 cm dan aku beri karlo. Bisa juga dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung. Oles sampai ke seluruh bagian loyang. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Nah, di tahap ini pastikan untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap. Dan ini sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya untuk ovennya sudah aku panaskan dan ini sudah stabil. Masukkan adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit aku panggang, ini bolunya sudah matang. Jangan lupa untuk tes tusuk. Apabila sudah tidak ada bahan yang menempel di tusuk lidi seperti ini, artinya sudah matang ya. Keluarkan bolu dari oven. Hati-hati, ini panas.
Nah, dalam keadaan bolu masih panas, langsung aja di sini aku mau keluarkan. Untuk bagian pinggirnya boleh disisir seperti ini. Sisir bagian pinggir dengan perlahan supaya bolunya tidak rusak. Nah, untuk hasil bolunya seperti ini dan ini tuh bolunya beneran gembul banget. Biarkan bolunya dingin suhu ruang baru dipotong. Nah, ini untuk bolunya sudah dingin, langsung aja di sini aku mau potong. Kelihatan ya teman-teman kalau bolunya ini beneran lembut banget, pas dipotong ini berasa lembutnya. Kemudian aku ambil untuk lihat dalamnya. Nah, untuk pori-porinya ini halus ya, aromanya wangi banget, dan untuk teksturnya ini lembut banget, kelihatan ya. Dan pas aku belah ini tuh bolunya ringan banget. Rasanya enak, manisnya menurut aku sudah pas dan tidak seret di tenggorokan. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, untuk bolunya kempus-kempus, bisa bertahan selama 3 harian di wadah tertutup, tetap lembut dan enak. Dan kalau untuk jualan atau hantaran bisa dikemas seperti ini. Cocok juga untuk cemilan keluarga. Lanjut ke resep yang kedua, aku mau buat bolu keju almond. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. 4 butir telur utuh suhu ruang, 130 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 165 gram tepung protein sedang. Untuk tepungnya ini diayak terlebih dahulu supaya tidak bergerindil. Setengah sendok teh baking powder, di sini aku pakai yang double acting. 10 gram tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum mixer dinyalakan supaya tidak berhamburan. Nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, naikkan ke kecepatan paling tinggi hingga mengembang putih pucat kental berjejak. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang putih pucat, kental dan berjejak. Matikan mixernya. Kemudian di sini aku tambahkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Diaduk dengan kecepatan paling rendah asal tercampur merata. Jadi sebentar aja ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup. Tambahkan 2 saset atau 2 bungkus susu kental manis, untuk mereknya bebas aja. Lanjut diaduk menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur merata. Setelah tercampur merata, matikan mixernya dan yang terakhir aku tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Untuk margarinnya ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Lanjut diaduk menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur merata. Nah, seperti ini sudah cukup, matikan mixernya dan boleh disisihkan. Lanjut, untuk bagian pinggirannya ini dirapikan terlebih dahulu dan diaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata dan tidak ada bahan cair yang mengendap. Setelah adonan tercampur merata seperti ini, sudah siap untuk dituang ke dalam loyang. Nah, di sini sudah aku siapkan loyang diameter 20 cm yang sudah dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu.
Bisa juga dioles dengan minyak karlo ya teman-teman. Tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap. Selanjutnya di sini aku beri topping dengan keju parut secukupnya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Tambahkan juga slice almond secukupnya. Setelah diberi topping, ini sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya di sini sudah aku panaskan oven. Masukkan adonan ke dalam oven, panggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit aku panggang, ini bolunya sudah matang. Jangan lupa untuk tes tusuk. Nah, kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusuk lidi seperti ini, artinya sudah matang. Keluarkan bolu dari ovennya. Nah, dalam keadaan bolunya masih panas-panas, di sini aku keluarkan dari loyangnya. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini nggak lengket sama sekali di loyang ya. Dan bagian bawahnya juga kering. Diamkan bolu hingga dingin baru dipotong-potong. Nah, ini dia bolu keju almondnya sudah dingin. Langsung aja di sini aku potong-potong. Untuk potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kelihatan ya pas dipotong bolunya tuh beneran lembut banget. Setelah dipotong langsung aja aku ambil satu. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini berpori kecil. Bolu ini beneran lembut dan empuk banget nih kelihatannya teman-teman. Bolu keju almond dengan metode all-in-one, hasilnya lembut, empuk, dan ini mantap banget. Rasanya enak, empuk, lembut, moist. Untuk tingkat kemanisannya menurut aku sudah pas. Pokoknya ini recommended. Yang suka dengan bolu wajib banget cobain resep ini. Lanjut ke resep yang ketiga, bolu coklat keju. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. 200 gram margarin cake and cookies. 170 gram gula halus. Untuk gula halusnya ini wajib banget diayak terlebih dahulu supaya tidak ada gula halus yang menggumpal. Nah, untuk gula halusnya sendiri boleh diganti dengan gula pasir yang di blender ya. Satu sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian ini aku aduk-aduk terlebih dahulu supaya gula halusnya tidak berhamburan. Kemudian diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian naikkan ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih pucat. Matikan dulu mixernya, kemudian dirapikan menggunakan spatula supaya semua adonan tercampur merata.
Lanjut di mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang dan pucat ya. Nah, untuk adonannya ini sudah mengembang dan pucat. Kemudian aku tambahkan 2 bungkus susu kental manis. Diaduk sampai tercampur merata, ini sebentar aja. Setelah rata, matikan mixernya, kemudian tambahkan 5 butir kuning telur secara bertahap. Tujuannya supaya lebih mudah tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan semua sisa kuning telur. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian aku tambahkan 170 gram tepung protein sedang. Untuk tepungnya ini diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Diaduk-aduk terlebih dahulu dengan keadaan mixer masih mati supaya tidak ada tepung yang berhamburan. Kemudian diaduk dengan kecepatan paling rendah asal tercampur merata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Aduk rata kembali dengan kecepatan paling rendah. Nah, kalau sudah tercampur merata, matikan mixernya dan sisihkan. Lanjut diaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata. Nah, untuk adonannya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah yang bersih dan kering, tambahkan 5 butir putih telur. Kemudian diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang dan kaku. Setelah putih telur mengembang dan kaku seperti ini, matikan mixernya. Lalu ambil adonan putih telur sedikit demi sedikit, dicampur ke dalam adonan tepung. Aduk perlahan dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, ini untuk semua adonan sudah tercampur merata. Kemudian aku ambil sekitar 8 sendok makan. Tambahkan 20 gram keju parut. Aku pakai keju cheddar. Diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, untuk adonan kejunya disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 3 sendok makan coklat bubuk yang ditambah dengan 5 sendok makan air panas. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, tuang atau campur ke dalam adonan yang lebih banyak. Supaya warnanya lebih pekat, aku tambahkan pasta coklat secukupnya. Lalu ini diaduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian ini sudah siap dituang ke dalam loyang.
Di sini sudah aku siapkan loyang tulban diameter 20 cm yang sudah dioles dengan Carlo. Tuang sebagian dulu adonan coklat ke dalam loyang. Untuk pembuatan Carlo, di sini aku pakai 1 sendok makan tepung, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng yang dicampur ya. Kemudian untuk adonannya ini dirapikan. Kemudian untuk adonan coklat kita timpa dengan adonan keju. Selanjutnya rapikan adonan keju. Nah, kalau sudah rapi, kemudian tuang semua sisa adonan coklat ke dalam loyang. Rapikan adonan. Selanjutnya, hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap. Nah, ini sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven. Panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 45 menit aku panggang, ini bolunya sudah matang. Jangan lupa tes tusuk ya. Lanjut di sini aku keluarkan bolu dari loyangnya. Angkat loyang pelan-pelan supaya bolunya tidak rusak. Nah, ini dia bolu coklat kejunya sudah jadi dan diamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin langsung aja di sini aku potong-potong. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, untuk bolunya lembut banget pas dipotong. Aromanya wangi banget, nyoklat banget. Setelah dipotong, langsung aja aku ambil satu. Untuk bagian dalamnya seperti ini, motifnya ini cakep ya teman-teman. Dan untuk bolunya ini moist banget, lembut, empuk. Nah, pas aku belah, ini tuh terasa banget lembutnya, bolunya menul-menul banget. Untuk rasa, tingkat kemanisan menurut aku sudah pas, dan rasa coklatnya berasa banget, kejunya juga dapet. Pokoknya ini rasanya mantap. Perpaduan rasa coklat dan kejunya menyatu. Bolu coklat keju ini tanpa pengembang tapi mengembang dengan sempurna. Cocok banget untuk cemilan keluarga, bisa juga untuk ide jualan. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.